Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil. Siapa yang tidak kenal pada Sayyidina Umar bin Khattab? Tetapi sepertinya tidak banyak dari kita yang tahu tentang karomah Sayyidina Umar bin Khattab ini. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang tegas dan pemberani, Khalifah Rasulullah kedua yang mampu membebaskan negara-negara tetangga seperti Persia dan Mesir. Bahkan saat Islam baru lahir, Sayyidina Umar lah yang membuatnya kuat dan mulia, sehingga orang-orang kafir mulai tidak memandangnya sebelah mata. Oleh karenanya, Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan Al-Faruq, yakni pemisah antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fathul Mubinnya, orang-orang Islam sebelum Sayyidina Umar masuk Islam selalu sembunyi-sembunyi, tapi ketika dia masuk Islam, mereka menampakkan diri. Ternyata semasa hidup banyak karomah yang tampak dari pemimpin yang adil itu. Tulisan ini akan memaparkan karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Suaranya terdengar di Persia. Saat Sayyidina Umar menjadi pemimpin umat Islam, beliau pernah mengirim sebuah tentara. Tujuannya adalah negara Persia. Tentara itu berangkat, lalu terjadilah pertempuran dengan musuh. Akan tetapi tentara Islam semakin terpojok, mereka kalah jumlah, medan perang juga tidak berpihak kepada mereka. Tentara Islam memiliki rencana untuk lari. Akan tetapi suara Sayyidina Umar terdengar lantang sekali. Para tentara Islam mendengarnya sangat jelas. "Wahai tentara, pergi ke gunung." Bunyi suara itu 3 kali. Para tentara pun merengsek ke gunung. Keadaan pun berubah. Awalnya tentara Islam dapat diserang dari segala arah. Kini fokus hanya dari depan saja. Tentara Islam akhirnya meraih kemenangan. Ternyata di Madinah sana, Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya, Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai tentara, pergi ke gunung." Anehnya, ucapan itu terdengar oleh tentara Islam di Persia. Kisah ini dikisahkan oleh Al-Imam Al-Waqidi dan ulama lain. Menurut Imam Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Itulah karomah Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama. Suaranya terdengar di bagian bumi yang sangat jauh. Menurut Syekh Hasan bin Ali Al-Mudabigi dalam Hasyiah Al-Fathul Mubin, cerita di atas termasuk tanda Allah menundukkan angin kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karomah Sayyidina Umar bin Khattab yang kedua, gempa bumi takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karomah Sayyidina Umar berikutnya adalah berkaitan dengan tanah. Hal ini bisa dibilang Sayyidina Umar dapat menaklukkan tanah. Tentu Allah lah yang menundukkan tanah itu kepada Sayyidina Umar. Setelah wabah Ta'un Amwas selesai, terjadilah gempa bumi dahsyat. Saking besarnya, gempa itu dapat menggoncang gunung. Gunung itu pun hampir runtuh dan jatuh. Mendapati hal itu, Sayyidina Umar memukulkan pecutnya ke tanah. Pecut itu terbuat dari sandal Nabi Muhammad SAW. "Diamlah, jika aku tidak adil, maka celakalah Umar." Begitu kata Sayyidina Umar kepada tanah. Seketika gempa bumi berhenti. Setelah itu tak pernah ada gempa bumi lagi yang sebesar itu. Karomah yang ketiga, Sungai Nil meminta tumbal seorang gadis. Karomah Sayyidina Umar bin Khattab berikutnya adalah mengenai Sungai Nil, sungai yang terkenal di negara Mesir. Sampai sekarang, sungai itu termasuk sungai yang dibanggakan oleh penduduk Mesir. Kala itu, yang menjadi gubernur untuk Mesir adalah Sayyidina Amr bin As. Mesir sebelumnya dikuasai oleh orang Romawi. Kemudian umat Islam membebaskannya dan masuk dalam administrasi pemerintahan Islam. Ternyata di Sungai Nil itu ada kebiasaan buruk. Sungai Nil meminta tumbal perempuan yang masih gadis. Tumbal itu dilemparkan ke dalam sungai besar itu. Jika tidak ada perempuan gadis yang dilempar, maka airnya semakin surut. Maka Amr bin As mengirim surat kepada Sayyidina Umar di Madinah, pusat pemerintahan Islam. Lalu Sayyidina Umar membalas surat itu. Sayyidina Umar bin Khattab mengirim sebuah tulisan. Beliau memerintah agar tulisan itu dilemparkan kepada Sungai Nil sebagai ganti dari perempuan yang masih gadis.
Ternyata di dalam suratnya itu berisinya dari hamba Allah, pemimpin orang-orang yang beriman untuk sungai Nil Mesir. Amma ba'du, jika kamu mengalir karena dirimu, maka kamu tidak bisa mengalir. Jika Allah yang membuatmu mengalir, maka kami akan meminta kepada Allah agar membuatmu mengalir. Setelah itu, air sungai Nil mengalir lagi meski tidak melempar perempuan yang masih gadis. Akhirnya, kebiasaan buruk melempar gadis tidak ada lagi berkah karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Karomah Sayyidina Umar bin Khattab berikutnya, api pergi karena selendang Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan, ada api yang datang ke Madinah Munawwarah. Api itu datang setiap tahun. Umat Islam pun mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar memberikan selendangnya pada pembantunya. Sayyidina Umar berpesan, ambillah selendang ini. Jika api datang, bentangkan di wajahmu dan katakanlah, wahai api, ini selendang Umar bin Khattab. Api itu pun pasti lari. Pembantu itu pun mengambil selendang Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari api itu datang lagi, masyarakat muslim bergemuruh. Lalu pembantu Sayyidina Umar bergegas mengambil selendang, lalu pergi menghadap api. Selendang itu kemudian dibentangkan di wajahnya. Pembantu Sayyidina Umar itu berkata, wahai api, pergilah, ini selendang Umar bin Khattab. Seketika api itu pergi selamanya, tak kembali lagi. Berkah karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itulah karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dapat menguasai 4 elemen bumi, yakni api, tanah, air, dan api. Maksudnya 4 elemen bumi itu Allah tundukkan kepada Sayyidina Umar.